gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gue bakal bahas movie ke-9-nya, Strategi Above the Depth. Strategi Above the Depth rilis pertama kali di Jepang 9 April 2005. Movie-nya kali ini mengambil timeline dari episode 396 dan episode 397. Bercerita tentang Conan dan Shonen Tantedan yang diundang ke sebuah kapal mewah. Tapi bukan hanya kemewahan doang yang didapat, Conan dan Kogoro juga mendapati kasus pembunuhan berantai yang disebabkan dendam selama 15 tahun. Ya, movie-nya kali ini ya biasa aja, nggak jelek tapi nggak bagus juga. Dari secara kasus juga tipikal, yang dimana lu bisa dapat kasus kayak gini di series manga dan animenya. Ya emang di akhir kita dikasih plot twist sih, tapi dibilang kaget juga enggak. Tapi ya bukan sesuatu yang jelek lah. Pace di movie ini juga lamban banget. Kebanyakan jalan sana jalan sini, cari bukti sana cari bukti sini. Tapi gak seburuk di movie ketujuhnya ya, yang berasa kosong karena saking slow banget pace-nya. Di movie ini walaupun terkesan lambat, tapi tuh ada tujuannya. Karena walaupun kita nyari barang bukti dan pelaku pertama udah ketahuan, tapi bukti yang kita cari lebih membedah kenapa pelaku kedua itu bisa terlibat di sini. Ya bisa dibilang movie ini secara kasus juga nggak bisa dibilang kalau kasusnya ini ngebosenin atau boring. Cuma yang kayak gue bilang di awal, lu bisa nemuin kasus kayak gini tuh di series manga ataupun ya di animenya. Jadi gue nggak ngerasa lagi nonton movie-nya Detektif Conan. Tapi sebagai orang yang suka karakter Kogoro, dan kalian tahu sendiri kalau couple favorit gue tuh Eri sama Kogoro, movie ini bener-bener ngasih spotlight buat Kogoro. Kogoro dengan mode seriusnya yang ingin membuktikan kalau cewek ini nggak salah karena mirip Eri, men, itu udah cukup buat gua. Karena ngelihat Kogoro mode serius itu jarang-jarang. Walaupun gua ngerasa kasus ini terlalu biasa, tapi plot twist dan cara pelaku kedua ngebunuh korbannya ya bisa dibilang oke lah. Dan romance-nya, gua suka romance di movie ini karena nunjukin kalau bukan Ran doang aja yang peduli dan memperhatikan Shinichi. Kalau di movie ke-6-nya kita ngelihat Ran yang selalu dengerin Shinichi walaupun belum tentu dia tertarik, di movie ini kita juga ditunjukin kalau Shinichi juga peduli dan memperhatikan Ran juga. Scene di akhir movie-nya juga termasuk oke, gaya-gaya ala Titan gitu. Gue juga kurang suka dengan cara mereka itu apa ya, bikin Kogoro bodoh. Gue ngerti di sini Kogoro kelihatan pinter dan ya dia bisa menyelesaikan kasusnya. Tapi ada dua kali yang gue ngerasa ini mereka sengaja bikin Kogoro bodoh ya. Kayak yang di sini Kogoro tuh udah nebak kalau dia tuh pelaku aslinya. Cuma karena untuk sisi komedinya ya Kogoro di sini dibuat salah. Yang dimana gue ngerasa apaan sih, kalau lu mau buat pinter ya pinter aja, jangan dibecandain. Terus yang kedua yang ini, scene ini tuh nggak perlu loh. Maksudnya ya lu bisa ngasih tahu kalau pelakunya ditusuk dari belakang pakai pisau dengan cara yang lain. Gue ngerti kalau ini jadi alasan utama untuk Conan kembali ke kapalnya. Tapi gue rasa juga ada cara lain kan, gak harus kayak ngerusak momennya Kogoro. Dan karena alasan itu, gue bakal naruh movie ini di biasa aja. Gue suka banget Kogoro yang ada di movie ini, tapi gue tuh gak suka karena mereka ini ngerusak momennya Kogoro yang mereka sendiri buat. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-10-nya, The Private Eye Requiem. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.